Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Renungan Suara Gembala. Terima kasih untuk perhatian dan kerelaannya untuk mendengar dan mengikuti Renungan Suara Gembala ini. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami akan mendasari hidup kami dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat menangkap pesan firman-Mu dan kami lakukan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah sikap hati dari surat Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Isi hati akan mempengaruhi seluruh sikap dan tindakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu jagalah hatimu agar tetap rendah hati. Walaupun mungkin kita memiliki kelebihan dibanding orang lain, jangan sombong, jangan meninggikan diri, tetapi tetap menghargai dan menghormati orang lain. Karena semua orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terlebih sebagai anggota tubuh Kristus, Tuhan menghendaki kita ini saling melengkapi, saling melayani, dan saling mengasihi. Oleh karena itu, mari kita memiliki kerendahan hati dan tetap menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga harus lemah lembut dalam perkataan dan tindakan, berdasarkan perasaan yang penuh kasih, belas kasihan. Hal ini akan mencerminkan dan menyatakan kasih Kristus dalam hidup kita kepada orang lain. Jadi hidup kita ini dilihat, dibaca, diperhatikan dan menjadi berkat bagi orang lain dengan kelemah lembutan yang kita miliki, dengan kepedulian yang kita miliki. Karena Kristus itu selalu hadir ketika menghadapi orang sakit, Ia menyembuhkan. Ketika menghadapi orang yang berkekurangan, Tuhan menolong, mencukupkan dan memberkati. Demikian apapun yang kita miliki, mari kita berbagi kasih kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kita juga harus sabar ketika menghadapi persoalan. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Persoalan pergumulan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Mari kita tetap bersemangat dan berserah kepada Tuhan. Sabar dalam penderitaan, karena pertolongan Tuhan sekali lagi pasti tidak pernah terlambat. Ia memperhatikan, Ia menghargai, dan Ia mengasihi hidup kita. Sabarlah dalam segala kesesakan dan jangan berputus asa. Sabarlah ketika diperlakukan tidak menyenangkan oleh orang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetaplah rendah hati. Walaupun kita mungkin memiliki banyak kelebihan dibanding orang lain. Bersikaplah lemah lembut kepada semua orang. Jangan memperkatakan kata-kata yang kotor dan melukai orang lain. Sabarlah dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Pencobaan, persoalan yang kita alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, Tuhan berkata, Ia menyediakan jalan keluar, Ia menyediakan pertolongan, sehingga kita dapat mengatasinya, sehingga kita dapat mengalami kemenangan karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan diri sendiri, andalkanlah kuat kuasa Tuhan. Milikilah sikap hati yang bijaksana, lemah lembut, dan sabar dalam menghadapi segala keadaan. Terima kasih Bapa, kami telah diajar oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami rindu untuk memiliki kerendahan hati, juga kelemah lembutan. Selain itu, sabar. Ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan, kami percaya Tuhan sendiri akan menguatkan dan memampukan kami. Karena kami jelas tidak akan bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kadang kami diperhadapkan dengan orang-orang yang bersikap jahat, tidak membalas kebaikan kami, tidak membalas kasih kami. Tetapi memang kami tidak berhak menuntut balasan dari orang lain, dari apa yang kami lakukan. Karena Tuhan sendiri yang memperhatikan, memperhitungkan, dan Engkau yang mengembalikan dari setiap pengorbanan kami.
Terima kasih Tuhan, ajarlah kami sekali lagi tetap rendah hati, menghormati dan menghargai orang lain, lemah lembut dan tidak kasar terhadap orang lain, dan juga bersabar dalam setiap persoalan dan pergumulan. Engkau menolong, Engkau melepaskan, dan Engkau pasti memperhatikan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang-orang percaya yang mungkin saat ini sedang menderita. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, dan Tuhan berikan pertolongan tepat pada waktunya, supaya mereka bersyukur kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan mereka hidup menjadi saksi dan menjadi hamba yang layak di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap upah pasti Engkau berikan, Engkau sediakan bagi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.